pembelajaran jarak jauh atau daring atau pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Video kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaks yang digunakan dalam pencarian informasi menggunakan search engine, yang pada kali ini kita akan menggunakan google.com. Adapun kompetensi dasarnya 3.9 menerapkan teknik penelusuran search engine. 4.9 melakukan penelusuran informasi. Tujuan pembelajarannya, melalui tayangan video pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memperinci berbagai sintak khusus untuk mencari informasi dengan tepat dan percaya diri. Nah, sebelum mengetahui apa saja sintaks yang sering digunakan dalam melakukan pencarian informasi menggunakan search engine, saya akan mengingatkan kembali apa itu search engine. Search engine atau mesin pencari adalah salah satu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan file-file yang disimpan dalam komputer, misalnya dalam sebuah web server umum, di web atau komputer sendiri. Berikut adalah jenis-jenis dari search engine. Ada Yahoo, Google, About, Tera, dan sebagainya. Untuk melakukan penelusuran informasi menggunakan search engine, kita harus menggunakan penjelajah web atau browser. Web browser adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi yang ditampilkan oleh search engine. Contoh-contoh web browser yang sering dipakai adalah seperti berikut. Contohnya Google Chrome, Mozilla Firefox, UC Browser, Opera Mini, dan lain-lain. Dan untuk kali ini kita akan menggunakan Google Chrome. Nah, untuk sintaks-sintaks yang sering digunakan, yang pertama adalah N. Nah, untuk menggunakan sintaks-sintaks tersebut, kita harus membuka web browsernya terlebih dahulu. Nah, kali ini kita akan menggunakan Google Chrome. Kita cari dulu Google Chrome-nya, kita buka aplikasinya Google Chrome. Tampilan utama Google Chrome adalah seperti ini. Nah, sintaks-sintaks yang sering digunakan yang pertama adalah sintaks N. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Chrome. Untuk melakukan penelusuran informasi, kebetulan Google Chrome ini otomatis menggunakan search engine google.com, maka kita ketik di kolom telusuri atau ketik alamat web. Nah, untuk sintaks yang pertama adalah sintaks N. Misalkan kita ingin mencari materi tentang simulasi dan digital, berarti kita ketik simulasi dan digital, lalu kita klik masuk atau tanda panah. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sama saja ketika kita mengetik di kolom pencarian tanpa menggunakan kata N. Misalnya seperti ini. Nah, hasilnya akan sama. Kenapa? Karena search engine, dimana sekarang kita menggunakan google.com, akan secara otomatis menggunakan sintaks N pada dua kata dan akan menjadi pemisahnya. Jadi hasil yang akan ditampilkan itu sama ketika kita mengetik simulasi N digital maupun simulasi digital, hasilnya akan sama. Sintaks N berfungsi untuk mencari informasi yang mengandung dua atau lebih kata-kata yang dicari. Sintaks yang kedua adalah sintaks OR. Misalkan kita ingin melakukan pencarian informasi tentang analog atau digital. Caranya kita mengetik di kolom pencarian analog or digital.
sekedar informasi bahwa penulisan kata dengan menggunakan huruf besar maupun huruf kecil itu tidak mempengaruhi pencarian pada search engine. Setelah itu kita langsung mengklik tanda mencari, masuk atau tanda panah ke kanan ke kaca pembesar ini. Hasilnya seperti ini. Analog atau digital. Fungsi sintaks OR adalah untuk mencari informasi yang mengandung salah satu dari kedua kata, atau bisa juga kata OR diganti dengan garis tegak. Kita coba garis tegak ini, lalu klik kaca pembesar ini. Nah, ini hasilnya akan sama dengan pencarian ketika kita mengetik kata OR. Selanjutnya adalah sintaks yang menggunakan simbol quotes atau petik. Misalkan kita akan melakukan pencarian informasi terkait SIMDIK online SMK, berarti diawali dengan tanda petik, kemudian kita mengetik SIMDIK online SMK, lalu diakhiri dengan tanda petik. Hasilnya seperti ini. Nah, fungsi dari tanda petik adalah untuk mencari informasi yang mengandung frase dari kata atau kalimat. Yang keempat adalah menggunakan sintaks not atau dengan menggunakan tanda minus. Misalkan kita akan mencari informasi tentang install Windows, tetapi kita tidak mau dalam pencarian itu ada informasi tentang Windows 7. Jadi caranya adalah seperti ini. Install Windows, kemudian tanda minus, lalu 7. Hasilnya adalah seperti ini. Fungsi dari sintaks not atau tanda minus adalah digunakan untuk mencari informasi tanpa menggunakan kata tertentu. Jadi yang dicari adalah informasi tentang kata yang berada di depan tanda minus. Nah, ini adalah install Windows katanya yang di depan minus. Jadi yang akan muncul pada pencarian adalah tentang install Windows. Nah, kebetulan minusnya ini adalah minus 7. Jadi tentang Windows 7 ini tidak akan tampil, yang ada hanyalah Windows 11, Windows 10 dan sebagainya. Seperti itu. Sintaks yang kelima adalah sintaks sinonim, yaitu dengan menggunakan simbol tak terhingga. Misalkan kita akan mencari sinonim dari kata handphone. Jadi kita mengetik tanda mengetik dengan tanda terhingga terlebih dahulu tanpa spasi, lalu mengetik handphone. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, fungsinya adalah mencari kata beserta sinonimnya atau persamaannya. Jadi segala informasi terkait tentang handphone beserta sinonimnya. Selanjutnya adalah sintaks asterik atau menggunakan tanda bintang. Misalkan kita ingin mencari informasi tentang instalasi Windows. Caranya ketik instalasi spasi simbol bintang lalu Windows. Hasilnya akan seperti ini. Nah, fungsi dari asterik atau tanda bintang adalah mencari semua kata tentang yang ingin dicari. Nah, ini
kita mencari tentang instalasi Windows, jadi hasilnya semua tentang instalasi Windows juga, tentang cara installnya, membuat medianya, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah sintaks dot atau tanda titik. Misalkan kita ingin mencari informasi tentang tube. Tanda titik atau dots fungsinya mencari karakter pengganti huruf, angka, dan karakter tunggal atau non-tunggal. Cara mengetiknya, dot dulu atau tanda titik, lalu tube, lalu enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ada YouTube, kemudian domain, dan sebagainya. Selanjutnya, sintaks site lalu titik 2. Fungsinya adalah menampilkan semua situs web, baik judul maupun deskripsi yang ada di halaman web tersebut. Misalkan kita mau cari tentang situs kuliner di Indonesia, yaitu caranya kita mengetik dengan kata kuliner, kemudian spasi situs, lalu titik 2. Nah, kita mau cari web khususnya di Indonesia berkaitan tentang kuliner, jadi kita tambahkan kata ID, lalu enter. Nah, yang akan muncul adalah situs-situs kuliner yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya adalah sintaks tanda plus. Fungsinya adalah untuk mencari informasi tentang bagaimana cara untuk melakukan sesuatu. Misalkan kita mau cari informasi tentang gimana caranya membuat martabak, ketik martabak, lalu spasi, tanda plus, lalu ketik cara. Maka yang akan muncul adalah tutorial atau resep cara membuat martabak seperti ini. Selanjutnya adalah pencarian informasi menggunakan file type. Misalkan ingin mencari dengan menggunakan domain. Apa sih itu domain? Domain adalah nama unik pada suatu server untuk mengidentifikasi nama server tersebut untuk memudahkan user mengakses suatu website. Misalkan kita ingin mencari tentang kampus menggunakan domain .ac.id, maka yang muncul di kolom pencarian adalah seperti ini, dari website Universitas Negeri Makassar. Nah, gimana kalau kita ngetiknya di address bar? Caranya kita salin, copy dulu, salin, kita salin, lalu kita tempel di sini, maka akan langsung tertuju pada web kampus Universitas Negeri Makassar. Adapun jenis-jenis domain yang sering digunakan adalah .com untuk keperluan komersil, .biz untuk keperluan bisnis, .edu untuk keperluan pendidikan, .info untuk keperluan informasi, .org untuk organisasi, kemudian .co untuk konvensional, .tv untuk pertelevisian, dan yang tadi kita gunakan adalah .ac.id adalah untuk lingkungan akademik. Ini adalah kita akan mencari informasi terkait SIMDIK
tetapi dalam bentuk dokumennya. Menggunakan file type-nya itu dokumen. Jadi caranya adalah kita mengetik simdik.doc dokumen. Lalu akan muncul adalah informasi tentang SIMDIK tetapi berupa dokumen, atau dalam hal ini adalah yang akan bisa dalam bentuk dokumen. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mencari dalam bentuk PDF-nya? Langsung saja diganti PDF. Jadi yang akan muncul adalah dokumen file berupa PDF. Bagaimana dengan file type gambar? Misalkan kita mau mencari gambar mouse. File type gambar adalah JPG. Enter. Yang muncul adalah seperti ini. Selanjutnya kalau mau mencari PowerPoint dalam bentuk PowerPoint informasinya, kita caranya ketik aja langsung simdik lalu .ppt. Yang akan muncul adalah file berupa PowerPoint. Dan misalkan kita ingin mencari MP3, mencari lagu, formatnya berarti MP3. Misalkan pelangi.mp3. Muncul adalah lagu. Nah, itu saja video pembelajaran kali ini terkait sintaks yang sering digunakan dalam proses pencarian informasi menggunakan search engine. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar di masa kini maupun di masa depan. Tetap semangat, terus menjaga kesehatan, hindari kerumunan, selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap semangat belajar walaupun kita akan terus belajar daring selama pandemi COVID-19 menyerang. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.